Salam profit untuk semua trader base. Oke, di video kali ini ada cerita menarik mengenai market gold di pergerakan minggu terakhir kemarin. Jika kita lihat di sini, market gold pergerakan minggu kemarin diawali dengan setup sell Sibuan break di time frame 1. Karena jika kita lihat di sini di time frame 4, di sini tidak ada base yang menjadikan alasan dan harga ini akan turun. Jadi kita akan menggunakan alasan di time frame 1. Jika kita lihat di sini di time frame 1, market membuat setup sell Sibuan break. Ini adalah candle Sibuannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh market sudah turun. Level Fibo 0 diletakkan di shadow atau di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle Sibuan. Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell Sibuan break tersebut dengan harga turun sampai ke level Fibo 261. Di level Fibo 261 ini, market juga merespon level ini karena di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy Sibuan break. Ini adalah candle Sibuannya dan ini adalah candle yang breaknya. Ada hal yang sangat menarik mengenai setup yang terbentuk di level Fibo 261 ini, karena jika kita lihat di time frame 4, di time frame 4 ada alasan kenapa market merespon level Fibo 261 tersebut dengan membuat setup buy Sibuan break. Jika kita lihat di sini di time frame 4, di sini terdapat base yang cukup kuat karena dua kali. Yang pertama juga market merespon base tersebut dan harga naik. Ini market pertama. Market merespon base tersebut untuk pertama kalinya dengan membuat setup buy Sibuan break. Kita akan lihat bagaimana pergerakan market ini merespon setiap base dan setiap setup Sibuan atau dominan yang terbentuk. Jika kita lihat di sini, market bergerak naik tepat di level Fibo 261, merespon base buy dan setup buy Sibuan break tersebut. Dan di level Fibo 261 tersebut, market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell Sibuan break, sehingga harga turun menuju base buy lagi. Di sini pergerakan market memiliki alasan yang kita bisa lihat dengan jelas jika kita membaca market ini menggunakan base dan setup Sibuan atau dominan. Jika kita lihat di sini, market juga merespon base buy ini dengan membuat setup buy Sibuan break juga. Ini candle Sibuannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan ukur kembali menggunakan Fibonacci sejauh mana harga sudah bergerak merespon setup buy Sibuan break tersebut. Kita akan gunakan Fibonacci lagi. Jika kita lihat di sini, market bergerak sampai ke level Fibo 423, level terakhir atau level maksimal dalam kaidah Fibo Musang. Jika kita lihat di sini, market sangat cantik sekali merespon base buy ini. Kita bisa lihat di sini di pergerakan market sampai ke level Fibo 423 tersebut. Di level Fibo 161, market membuat setup, yaitu dengan pijakan base buy di time frame 1 ini. Kita akan lihat, kita akan analisa setiap pergerakan market gold ini. Di base di time frame 1 ini, market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita juga bisa gunakan Fibonacci lagi untuk mengukur seberapa jauh market merespon setup buy dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup buy dominan break tersebut melebihi level Fibo 423. Dan di level Fibo 423 ini, yang jika kita ukur dari bawah, di sini juga terdapat setup untuk teman-teman yang suka scalping atau menggunakan base di time frame 1 dan entry di time frame M15. Kita akan lihat lagi di sini. Di sini terdapat base buy di time frame 1. Artinya kita akan entry di time frame M15. Jika kita lihat di sini, setup yang terbentuk di time frame M15 ini, market membuat setup buy Sibuan break
Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan market juga membuat setup full margin di time frame M15 ini. Kita bisa ambil peluang setiap pergerakan market. Untuk teman-teman yang intraday dan scalping, untuk teman-teman yang intraday bisa mendapatkan peluang di time frame 1, dan untuk teman-teman yang suka scalping juga bisa mendapatkan peluang di time frame M15-nya. Jika kita lihat di sini, jika kita gunakan garis Fibonacci, market merespon sampai ke level Fibo 261, bahkan sampai ke level Fibo 423 jika kita lihat sampai akhir. Jika kita lihat di sini di time frame M15 juga terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang berdekatan dengan level Fibo 50. Untuk teman-teman yang suka scalping, teman-teman bisa mendapatkan entry di sini dengan entry di level Fibo 50 dan take profit di level Fibo 261. Kita bisa lihat di sini setiap pergerakan market memiliki alasan. Jika kita analisa market ini menggunakan base dan setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Kita akan kembali lagi di time frame 1. Kita akan lihat di sini. Karena kita tahu di time frame 1 ini market berada di level Fibo 423. Di sini juga market merespon level Fibo 423 tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci lagi untuk mengukur sejauh mana market sudah bergerak, dan Fibonacci ini sebagai peta karena kita tahu setiap level Fibo dijadikan sebagai tempat untuk kita ambil take profit dan dijadikan sebagai tujuan atau arah market, karena biasanya market juga merespon setiap level Fibo. Jadi kita perlu menggunakan Fibonacci untuk mengetahui setiap level Fibo-nya. Jika kita lihat di sini di pergerakan setup sell CB1 break ini, market saat ini berada di level Fibo 161 dan masih berpotensi akan tetap turun ke level Fibo 423 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Sangat menarik sekali jika kita bisa membaca market menggunakan konsep CB1 dan dominan sebagai konfirmasinya, lalu menggunakan base sebagai tempat untuk kita menunggu harga untuk kita entry. Jika kita lihat di sini untuk pergerakan market di level Fibo 100 ini, kita akan lihat kenapa market di sini turun. Karena jika kita lihat di time frame 1, di sini harga belum menyentuh base di time frame 1. Harga belum sentuh base, tapi kenapa market turun? Kita bisa tukar ke time frame M15. Jika kita lihat di sini di time frame M15, di sini market merespon base sell yang terdapat di time frame M15. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah pola candle inggaf, yaitu satu candle bull di break oleh satu candle bear. Kita bisa tandai body candlenya sebagai acuan untuk kita entry. Jika kita lihat di sini, tepat sekali di base tersebut market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba mengukur bagaimana respon market terhadap base di time frame M15 dan setup di time frame M15 tersebut. Kita akan gunakan Fibonacci. Di sini market merespon base di time frame M15 tersebut dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Cerita market yang saya ulas ini sebagai gambaran untuk teman-teman yang bisa ambil peluang di setiap time frame tergantung dari tipe tradingnya. Jika mengikuti tipe trader yang saya lakukan, yaitu menggunakan base di time frame 4 dan entry di time frame 1, maka itu lebih ke intraday. Tapi ada banyak teman-teman juga yang lebih cocok untuk scalping. Di pergerakan market ini kita bisa lihat, kita bisa tahu di mana tempat-tempat untuk entry, yaitu di base engulfing. Karena di base engulfing itu biasanya market lebih merespon base tersebut. Jika kita sudah mengetahui base sebagai tempat untuk entry, maka kita hanya membutuhkan pemicu atau konfirmasinya, yaitu setup CB1 atau dominan.
sangat menarik sekali jika kita ulas market menggunakan konsep base dan konsep CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Jika kita lihat pergerakan market berikutnya, karena tidak afdol jika kita hanya membicarakan atau menganalisa market ke belakang. Karena itu saya akan menganalisa market untuk kedepannya. Jika kita lihat di sini untuk base sell yang terdekat dengan harga, itu ada 2 base sell, kita akan tandai keduanya. Ini sebagai peta atau acuan kita untuk melihat market ke depannya. Ini adalah base sell-nya. Lalu yang kedua ada di bawahnya lagi. Ini adalah base sell yang kedua. Bagaimana untuk base buy-nya? Untuk base buy-nya ada di bawah, sangat jauh. Tapi kita juga perlu tandai base ini karena base ini cukup kuat karena sudah 2 kali direspon oleh market. Jadi kita patut tandai base ini. Ini untuk intraday kita bisa tunggu di base di time frame 4 ini. Kita sudah tandai base-nya. Lalu bagaimana untuk yang scalping atau untuk yang menggunakan time frame M15? Kita bisa tukar time frame ke time frame 1. Kita akan lihat di base-base yang terdekat yang terlebih dahulu. Jika kita lihat di time frame 1 untuk base-nya, kita bisa lihat di sini ada base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Ini adalah base sell-nya. Dan yang paling terdekat untuk sell juga ada di sini. Kita bisa tunggu harga datang ke base sell tersebut di time frame M15 dengan konfirmasi membuat setup sell CB1 atau dominan break. Jika harga naik dan menyentuh base ini di time frame 1, menyentuh base di time frame 1 ini, lalu membuat konfirmasi setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika base sell ini sudah di break oleh harga dan harga terus naik sampai ke base sell berikutnya, dan di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Bagaimana untuk base buy-nya? Jika untuk base buy-nya kita lihat di sini ada base buy yang cukup jauh, tapi bisa kita tandai karena untuk scalping ini kita bisa ambil di base yang terdekat dengan harga di time frame 1. Ini adalah base yang terdekat dengan harga untuk base buy-nya. Jika harga turun ke base buy tersebut, lalu di base ini di time frame M15 market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy juga di situ. Kita sudah ulas cerita gambaran market goal ke belakang dan kita juga sudah ulas gambaran market untuk kedepannya. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.